Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده لا نبي بعده. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعاذني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabhas kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam li Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah bab yang keempat, yaitu madi dan sejenisnya, dan juga hadis tentang masalah fitrah. Kita masuk kepada bab yang kelima, berkaitan tentang masalah mandi janabah atau mandi wajib, halaman 30. Bab yang kelima berkaitan dengan masalah mandi janabah atau mandi besar ini. Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih bersabda, innamal ma minal ma, bahwasannya berkaitan tentang wajibnya seseorang tersebut mandi ketika dia tersebut mendapatkan air mani. Berkaitan tentang masalah wajib mandi ini, ada 4 hal seseorang dinyatakan wajib mandi ketika mendapatkan satu di antara 4 tersebut. Yang pertama, saya sogi, kapan kita wajib mandi? Mimpi apa? Mimpi kering apa mimpi basah? Mimpi basah, ya. Kalau mimpi kering enggak kan? Ya. Mimpi basah, benar, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, Bunda Ummu Salamah. Ketika itu Ummu Anas yang bernama Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, idza ihtalamatil mar'ah hal 'alaiha ghuslun?" Wahai Rasulullah, jika seorang wanita bermimpi, apakah wajib mandi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma." Ya, wajib mandi jika dia mendapatkan air mani. Makanya dalam hadis tadi juga dikatakan innamal ma minal ma, bahwasannya wajibnya kita mandi jika kita mendapatkan air mani. Salah satunya adalah mimpi basah. Yang kedua, antum yang baju merah, wajib mandi kapan? Hubungan suami istri, baik keluar air mani ataupun tidak keluar air mani, berdasarkan hadis dari Bunda Aisyah
dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqa al-khitanu al-khitana fawajib al-ghusl wa illam yanzil." Apabila khitannya laki-laki ketemu dengan khitannya perempuan, maka wajib mandi. Naam. Imam Muammar yang ketiga. Haid apa suci lagi haid? Waktu haidnya wajib apa suci? Suci daripada haid baru wajib mandi. Yang keempat yang sebelahnya muadzin. Selesai nifas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang masalah kewajiban mandi tersebut dari hadis Bunda Aisyah ketika Fatimah binti Abi Hubais bertanya tentang masalah haid. Nah, itu kewajiban mandi. Berkaitan tentang masalah mandi wajib ini, ya, itu ada dua hadis. Yang pertama dari hadis Bunda Aisyah, yang kedua dari hadis Bunda Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha. Ya, bahwasannya dua bunda kita ini menerangkan tentang cara mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaannya, ya, kalau hadis Bunda Aisyah itu lebih lengkap. Sedangkan hadis Bunda Maimunah menerangkan secara global. Perbedaannya yang lebih signifikan adalah berkaitan tentang masalah wudu. Kalau hadis Bunda Aisyah menerangkan tentang wudu Nabi SAW secara sempurna, pembasuhan air sebanyak 2 kali berkaitan dengan pembasuhan kaki ketika berwudu, dan yang kedua ketika selesai dari mandi. Sedangkan hadis Bunda Maimunah mengakhirkan pembasuhan kedua kaki. Setelah selesai mandi baru membasuh kedua kaki. Nah, itu perbedaannya. Tentu kita ingin mengambil yang lengkap. Makanya Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, beliau membawakan hadis Bunda Aisyah. Kalau kita melihat tahapan dari mandi wajib atau mandi janabah sama sebagaimana wudu, ada 13 tahapan. Antum ya Syekh, wudu Rasulullah SAW bagaimana? Ada 9 tahapan. Jangan dibaca lagi, sudah hafal. Pertama membaca bismillah berdasarkan hadis dari Abu Hurairah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan berdasarkan hadis dari Utsman bin Affan. Yang ketiga, berkumur-kumur berdasarkan hadis dari Bunda Aisyah dan juga Utsman bin Affan. Istinsyak, membersihkan hidung dengan mengambil air dengan telapak tangan yang kanan, kemudian disedot atau dihirup, kemudian mengeluarkannya dengan jari jemari telapak tangan yang kiri. Boleh menggabungkan pembersihan mulut dan hidung sekaligus. Ya, boleh membersihkan mulut dan hidung sekaligus berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih Al-Ansari. Yang kelima, membasuh muka berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Kemudian yang ke-6, membasuh tangan sampai ke siku 3 kali berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Kemudian hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tangan yang kanan dulu 3 kali, baru tangan yang kiri 3 kali. Yang ketujuh, mengusap kepala berdasarkan hadis, berdasarkan firman Allah dulu dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Kemudian 3 hadis, pertama hadis Abdullah bin Zaid Al-Ansari, yang kedua hadis Ali bin Abi Thalib, yang ketiga hadis Abdullah bin Amr bin As. Yang kedelapan, membasuh kaki sampai ke mata kaki berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 dan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tangan kaki yang kanan dulu 3 kali, baru kaki yang kiri 3 kali. Yang ke-9, baca doa. Baca doanya apa? Ada 2 doa. Pertama hadis Umar bin Khattab, yang kedua hadis Abu Sa'id Al-Khudri.
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, ditambahkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang penambahan ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Syekh, antum yang belum punya jenggot, ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, doanya apa habis wudu? Setelah wudu, doanya sama dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu wudunya Nabi SAW. Kenapa saya sampaikan lagi? Karena nanti ketika kita mandi ada wudu. Nah, yang pertama membaca bismillah automatically sebelum kita masuk ke kamar mandi. Kenapa membaca bismillah? Ada kaitannya dengan wudu. Ini tahapan yang pertama sebelum masuk kamar mandi, sebelum mandi baca bismillah. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Berdasarkan hadis Bunda Aisyah. Kalau hadis Bunda Maimunah boleh 2 kali, boleh 3 kali. Ya, artinya afdalnya 3 kali tentunya. Kemudian yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Yang keempat, berwudu sebagaimana wudunya salat. Sebagaimana yang diterangkan oleh siapa nama antum? Syekh Ahmad tadi, bagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bedanya sekali lagi kalau Bunda Aisyah lengkap dari, ya kan, membersihkan kedua telapak tangan lagi sampai membasuh kaki. Sedangkan hadis Bunda Maimunah membersihkan kedua telapak tangan sampai kepala, mengusap kepala, membasuh kakinya kapan? Diakhirkan, terakhir. Itu hadis Bunda Maimunah. Yang kelima, ya, mengguyurkan air 1 kali di kepala kita. Mengguyurkan air 1 kali di kepala kita. Kemudian yang keenam, keramas. Tentunya boleh pakai sampo. Kalau nggak pakai sampo, bau. Ya, banyak ketombenya masih. Beli sampo lah. Kemudian yang ketujuh, membersihkan hasil keramas kita tadi dengan mengguyurkan air sebanyak 3 kali. 1, bersihkan. 2, bersihkan. 3, bersihkan. Kalau melalui shower langsung tentu kinayahnya saja. Ya kan, kalau having the shower 1, 2, 3. Yang jelas kita mengambil syariatnya. Itu yang keberapa tadi? Yang ketujuh. Yang kedelapan, mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita sebagaimana lazimnya kita mandi. Yang kanan dulu, baru yang kiri. Tentu pakai sabun boleh. Nggak ada yang tidak membolehkan. Boleh. Masa mandi nggak pakai sabun? Kecuali memang nggak ada sabun. Setelah itu, setelah selesai mandi, selesai sudah kita mandi, bersih sudah tubuh kita guyurkan lagi air di kaki kita sebanyak 3 kali. Nah, ini hadis dari Bunda Aisyah dan juga hadis dari Bunda Maimunah. Nah, inilah cara mandi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya ada perbedaan sedikit tentang masalah mandi janabah dengan mandi haid bagi wanita-wanita yang memiliki kepangan rambut. Disebutkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashaddu dhafri ra'sin afa anqidhuhu li ghuslil janabah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sesungguhnya aku ini seorang wanita yang banyak mengepang rambut, ikatan rambut. Apakah setiap kali aku mandi janabah, habis hubungan suami istri, aku lepas kepangan rambut tersebut? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjawab, la innama yakfiki an tahsi ala ra'siki salasa hasayat
summa tafidhina 'alaikal ma fatatharina. Kata Rasulullah, la cukup engkau guyurkan air di kepangan rambutmu tersebut sebanyak 3 kali guyuran, maka sucilah anti. Artinya, perempuan yang habis hubungan suami istri yang memiliki kepangan rambut tidak perlu dilepas ikatan rambutnya. Tapi tidak dengan perempuan yang habis haid dan nifas. Perempuan yang habis haid dan nifas, ketika dia memiliki kepangan rambut atau ikatan rambut di kepalanya, maka wajib untuk diurai rambutnya, dilepas ikatan rambutnya, atau dilepas ya kan kepangan rambutnya. Berdasarkan hadis dari Bunda Aisyah, ketika itu Asma bertanya kepada Nabi SAW, bahwasanya Asma bertanya tentang masalah mandi habis daripada haid. Apakah kepangan rambut perlu dilepas? Faqala sallallahu, Rasulullah pun menjawab, iya, wajib engkau lepas. Kenapa? Sebabnya kalau mandi janabah habis hubungan suami istri, ya, tidak perlu untuk dilepas. Tetapi kalau habis haid dan nifas, wajib dilepas kepangan rambutnya. Kenapa, dokter? Apa sebabnya, dok? Dokter yang mana nih? Yang sandaran. Dok, silakan. Apa sebabnya, dok? Jadi dilepas. Hatta mandi janabah. Iya, itu segi medisnya ya. Kita alhamdulillah dapat ilmu. Alhamdulillah saya tanya. Padahal saya nggak tahu tuh jawabannya gitu. Saya cuma simpel aja jawabannya. Kalau nifas itu sama haid, dapatnya kapan? Setahun sekali itu, ya kan? Kalau dari segi haid, sebulan sekali, setahun 12 kali. Coba kalau janabah, apalagi baru kawin, ya kan? Kayak minum obat, sehari 3 kali. Masa harim kita disuruh lepas lagi, lepas lagi, lepas lagi? Itu tapi jawaban yang secara medis yang diserahkan oleh dokter tadi. Nah, kita sudah semua tahu jawabannya. Artinya karena sudah sering mandi sudah bersih. Tapi kalau haid dan nifas, pertanyaan saya, boleh nggak waktu haid dan nifas dia mandi? Waktu haid dan nifas dia boleh nggak mandi? Boleh, nggak ada larangannya. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya kalau untuk zaman sekarang ini, kalau zaman dulu mungkin iya. Kenapa kok Rasulullah mewajibkan mandi Jumat? Mengatakan ghusl yaumil jum'ah wajibatun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi orang yang sudah balik. Nah, wajibnya itu kan sunnah muakkadah. Karena kekurangan air, jarang mandi, ya kan? Maka diperintahkan paling tidak seminggu sekali lah mandi. Nah, tapi kalau di Indonesia alhamdulillah air itu banyak, saking banyaknya kebanjiran. Ya, luar biasa Indonesia ini, nikmat yang sangat luar biasa. Artinya kalau jawaban para ulama untuk kemudahan saja. Yang benar apa yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi, jazakallah khair, tentang masalah ilmu kesehatannya atau medisnya. Intinya bahwasannya bagi wanita habis haid dan nifas, ikatan rambutnya tersebut harus dilepas, harus diurai. Tapi kalau bagi wanita yang habis hubungan suami istri, maka ikatan rambutnya atau kepangan rambutnya tidak perlu untuk dilepas. Nah, itu berkaitan tentang masalah mandi wajib. Ternyata ada mandi sunnah. Apa definisi sunnah itu? Sunnah itu kalau istilah ilmu fikih atau ulama fikih, dikerjakan mendapatkan pahala, meninggalkan tidak mengapa. Tapi kalau menurut Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya kan, dikerjakan mendapatkan pahala, meninggalkan rugi. Iya dong. Nah, ini berbicara tentang sunnah pemahamannya para fuqaha. Belum lagi pemahamannya
ahli hadis, belum pemahaman ahli usul atau ulama akidah dan tauhid. Jadi jangan dikira jenggot kan sunnah, bukan sunnah menurut pemahaman fuqaha atau ahli fikih. Ini pemahaman ahlul hadis dan akidah. Ya kan? Ini berkaitan dengan masalah akidah. Artinya jenggot ini wajib hukumnya. Kalau dikerok habis dosa, Pak. Berjenggotlah. Insya Allah kali-kali sebab masuk surga kita dikenakan kita berjenggot. Ya kan? Kemudian selanjutnya, mandi sunnah itu banyak hal macamnya. Yang pertama, al-iktisal inda kulli jima'in. Ya. Sebelum kita hubungan suami istri, usahakan kita mandi. Ya. Sebelum hubungan suami istri, usahakan kita mandi. Hukumnya sunnah. Jangan melakukan hubungan dalam kondisi bau bawang, bau bangkai lagi, ya kan? Habis sugul, habis kerja, mandi dululah. Kenapa? Supaya lebih bersih. Yang kedua, lebih semangat. Kita nggak perlu obat-obat kuat. Apalagi yang minuman-minuman yang kita lihat di iklan-iklan televisi. Kelihatannya aja sterek, kayaknya berotot, dia minum itu. Boleh nyebut iklan kan di sini? Artinya nggak perlu kita yang berbagai macam minuman ini minuman itu. Cukup sebelum hubungan melakukan mandi, dan itu sunnah. Kita lihat hadisnya, hadis Abi Rafi' radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tafa dzata lailatin ala nisa'ih yagtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Adalah Nabi SAW itu selalu biasa berkeliling, ya maksudnya mendatangi istri beliau yang mendapatkan giliran si fulana, ya kan? Bahkan dalam satu malam itu bisa beberapa kali, ya. Nabi itu subhanallah kekuatannya luar biasa. Dalam satu hadis disebutkan kekuatan Nabi itu seperti 30 ekor onta. Kalau ada 30 ekor onta ditarik oleh Nabi SAW, bisa tertarik seluruhnya. Kekuatan Nabi SAW. Ya, artinya ini subhanallah. Dan itu pula yang diikuti oleh sahabat jalil siapa? Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar maghrib ke Isya, dari maghrib ke Isya bisa menggilir istrinya berapa orang? 3 orang. Kalau kita bengek. Jadi jangan coba kalau cuma kekuatan cuma sekedar ya Allah cuma ngangkat kotak tisu ini nggak bisa ngangkat, ingin kawin lagi, ya beratlah. Artinya punya kemampuan juga, ngangkat meja sedikit geser nggak mampu, nggak kuat, kholas, ya kan? Jangan dipaksakan. Ya, artinya yang punya kekuatan oke lah, ya punya kekuatan fisik, finansial, dan juga punya kekuatan mampu untuk mentarbiyah dan mendidik anak-anak. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Ya, asal mula hukumnya memang ibu-ibu, kita ini disuruh oleh Allah menikah 2 atau 3 atau 4. Ya, kata bin Bas, Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan al aslu fiz zawat at-ta'addud. Asal mula hukum nikah ini adalah berpoligami. Berhubung bapak-bapak pada takut sama istri-istrinya, wa in khiftum fawahidah. Jika kalian takut tidak bisa adil, ya dalam adil apa? 3 hal. Kata Syekh Abdul Aziz Yarbu, 3 hal. Yang pertama adalah masalah kondisi kemampuan biologis. Kalau sudah dituntun-tuntun jalan, ya kan kesian, ya kan sudah dituntun-tuntun ya udahlah. Nah, berarti kemampuan biologisnya sudah kurang, sudah bengek-bengek, sedikit saja batuk-batuk cukuplah, ya kan? Jangan dipaksakan, akhirnya jadi dosa. Yang kedua, kemampuan secara finansial, adil, ya. Ketika dia punya kemampuan seperti itu, oke lah, ya. Yang selanjutnya adalah kemampuan untuk mendidik anak-anaknya. Kalau dia punya kemampuan 3 hal ini, bismillah. Tapi kalau nggak mampu, waktu nggak ada, ya, terutama ustadz ini, jadwal 5 kali sehari, kapan ketemunya sama istri yang pertama, yang kedua, ketiga dan keempat?
Akhirnya yang ada ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita takut kawin. Oh, tinggal memilih, ya kan? Tetapi tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita kurang-kurang waktu untuk istri dan anak-anak kita, fawahidah, cukup satu saja. Nah, Rasulullah SAW dalam prakteknya ketika mendatangi istri ini sebelumnya mandi. Datang istri ini mandi. Datang istri itu mandi lagi. Kata Abu Rafi', faqultu ya Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan? Alangkah baiknya an taj'aluhu wahidan, cukup satu kali mandi saja. Kata Rasulullah, la, hadza azka wa atyab wa athar. Ini tentu aku pingin berhadapan dengan istriku, apalagi melakukan itu dalam kondisi yang suci, bersih, dan tentunya bersemangat. Makanya kalau antum pingin mengulangi ronde kedua atau ronde ketiga, mandilah. Tenaga tambah lagi. Kalau tidak bisa juga, wudulah. Itu lebih mampu untuk meningkatkan, ya kan, kondisi fisik kita supaya segar lagi. Tapi kira-kira, wallahu alam, saya rasa nggak ada di antara antum yang ronde kedua, ketiga, apalagi yang kelima. Kemudian selanjutnya, yang kedua, iktisalul musahadha li kulli salatin. Disunnahkan bagi wanita yang istihadhah. Wanita istihadhah ini wanita yang mengeluarkan darah penyakit, bukan darah haid. Darah haid kan tandanya ada 5. Warnanya apa? Hitam. Kalau darah istihadhah warnanya merah. Darah haid darahnya apa? Kental. Kalau darah istihadhah encer. Darah haid bau, sedangkan darah istihadhah tidak bau. Darah haid hangat atau agak panas. Tapi kalau darah istihadhah tidak seperti itu. Yang kelima, yang terakhir, darah haid tidak bisa membeku. Tapi darah istihadhah bisa membeku, bahkan bisa mengering. Nah, itu bedanya ibu-ibu antara darah haid dan istihadhah. Nah, di zaman Nabi SAW, subhanallah, banyak wanita-wanita yang mengalami istihadhah. Di antaranya Hamnah, di antaranya Ummu Habibah, di antaranya juga Fatimah binti Abi Hubais. Dia datang kepada Rasulullah. Di antaranya Bunda Ummu Habibah. Ummu Habibah mendapatkan istihadhah itu berapa? 7 tahun. Bayangkan, Allahu Akbar, kesian betul Bunda Ummu Habibah. Ya, kondisi medis kan nggak sebagaimana, ya kan, kondisi kita sekarang ini. Alhamdulillah kena penyakit sedikit, alhamdulillah insya Allah ada obatnya. 7 tahun Ummu Habibah sampai malu kepada Nabi SAW. Sampai pada akhirnya Rasulullah mengasihkan nasihat, wahai Ummu Habibah, setiap kali kamu mau sholat, bersihkan kemaluanmu. Kemudian setiap kali sholat kamu wajib untuk berwudu, dan setiap kali sholat engkau disunnahkan mandi. Dan perempuan yang istihadhah ini juga dibolehkan untuk menjamak sholat, menggabungkan 2 sholat. Paketnya cuma 2, maghrib dan isya, kemudian zuhur dan asar. Nggak ada paket yang lain, ya. Dan ingat, perempuan istihadhah ini kan penyakit. Apa bedanya jamak sama qasar? Pak, jamak sama qasar apa bedanya? Kalau menjamak, Artinya apa? Menggabungkan. Kalau qasar? Meringkas sholat zuhur, asar, dan isya yang 4 rakaat. Nah, kalau mengqasar sholat alasannya cuma 1, jika kita safar. Kalau menjamak alasannya ada 3. Salah satunya safar, salah satunya lagi adalah jika kita sakit yang tidak bisa sholat sebagaimana mestinya. Salah satu bagian sholat atau orang yang sakit tidak mampu sholat sebagaimana mestinya adalah perempuan yang istihadhah. Maka diperintahkan oleh Nabi, kamu setiap kali mau sholat, ya kan, usahakan, ya kan, mandi untuk menggabungkan zuhur dan asar. Nanti kalau mau sholat maghrib dan isya, mandi lagi. Kemudian untuk sholat subuh, mandi lagi. Jadi dalam sehari 3 kali mandi. Nah, ini bisa dianalogikan, dikiaskan dengan laki-laki yang besek, habis operasi prostat. Biasanya besek tuh, nguyurnya itu cepat, nggak ketahanan, kesiak. Maka
hukumnya itu sama dengan perempuan yang istihadah. Setiap kali dia sholat wajib untuk dibersihkan kemaluannya. Ya, tentunya ganti popok dan pempes. Ya, ganti popok. Kemudian setelah itu wajib untuk berwudu setiap kali dia sholat. Sholat wajib tentunya. Kemudian sunnah untuk apa? Untuk mandi setiap kali sholat. Dan boleh untuk menjamak sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nah, ketika perempuan istihadah atau laki-laki yang beser tadi habis operasi prostat terasa keluar air seninya atau darahnya pada waktu dia sholat tersebut, teruskan sholatnya. Ma'fun, dimaafkan dan sholatnya sah. Jelas ikhwan? Dan itu mandi sunnah yang kedua, yaitu mandi seorang perempuan yang istihadah. Yang ketiga, al-iktisal ba'dal ighma. Mandi setelah pingsan. Subhanallah, dalam hadis Bunda Aisyah, 5 hari sebelum meninggal dunia Rasulullah itu sering pingsan. Habis pingsan Rasulullah SAW mengatakan kepada Bunda Aisyah, du'u li ma'an fil makhdab. Tolong sediakan air di kamar mandi, aku pingin mandi. Subhanallah, mandi beliau, kemudian setelah mandi beberapa jam lah kalau hitungan kita, pingsan lagi. Mandi lagi Rasul. Kemudian sampai 3 kali waktu itu pingsan, sampai pada akhirnya mengutus Abu Bakar untuk menjadi imam sholat di masjid. Rasulullah selalu bertanya, habis pingsan atau siuman, sub as-salan nas, apakah para sahabat kita sudah sholat? La, kata Bunda Aisyah, hum yantadirunaka ya Rasulullah. Mereka menunggu antum untuk memimpin sholat. Tuh seperti itu. Tapi dikenakan kondisi tidak kuat, maka pada akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam, dan beliau berada di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ala kulli hal, bahwasannya disunnahkan setiap kali pingsan setelah sadar atau siuman, maka hendaknya mandi. Yang keempat, disunnahkan mandi al-iktisal min dubnil musyrik. Mandi habis menguburkan orang musyrik atau orang kafir. Nah, di sini kasusnya berkaitan tentang Abu Talib. Abu Talib meninggal dunia dalam kondisi musyrik dan kafir. Yang mengurusi jenazahnya adalah anaknya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Dari memandikan, mengkafankan, tentunya tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Nah, itu bedanya. Kalau muslim ada disolatkan karena ada doa agar Allah mengampuni dosa-dosa si mayit ini dan mengasihkan rahmat kepadanya. Selesai menguburkan mayit, Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, iktasil. Wahai Ali, berhubung engkau habis menguburkan kafir atau musyrik, mandilah engkau. Tapi hukum mandinya apa? Sunnah. Nah, jika sekiranya kita mendapatkan di kampung kita ada seorang kafir atau orang musyrik meninggal dunia, tidak diurusi jenazahnya oleh keluarganya atau oleh orang yang seagama dengannya, ya, maka yang menjadi kewajiban siapa? Yang wajib untuk mengurusinya kita, tetangganya ini yang muslim. Memandikan ala Islam, mengkafankan ala Islam, tapi mereka yang kafir, yang musyrik tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Seperti itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib ketika mengurusi jenazah Abu Talib. Nah, setelah menguburkan mayit, diperintahkan kita yang masuk ke liang lahat itu untuk mandi. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, mandi 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keenam, mandi hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, baik yang berhaji wukuf Arafah ataupun yang tidak haji, yang di Indonesia. Disunahkan tanggal 9 Zulhijjah tersebut untuk apa? Untuk mandi.
Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, ketika ditanya tentang masalah mandi, ya, kata Ali, yaumul jum'ah, hari Jumat, wa yaum Arafah, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, dan wa yaumun nahar, Idul Adha, wa yaumul fitri, Idul Fitri. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah mandi pada hari Jumat. Mandi pada hari Jumat, pendapat yang sahih, yang rajih, bahwasanya mandi pada hari Jumat hukumnya sunnah, bukan wajib. Dalilnya apa? Ketika itu di kalangan sahabat ternyata ada yang tidak mandi Jumat. Salah satunya Utsman bin Affan. Habis mengurusi kebunnya, bukannya beliau mandi, tapi langsung ke masjid. Ya, cuma berwudu saja, ya, tidak melakukan mandi. Sekiranya mandi Jumat itu wajib, pastinya para sahabat seluruhnya mandi pada hari Jumat tersebut. Nah, hukum mandi Jumat adalah hukumnya sunnah. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, Islamul kafir. Mandi, disunnahkan mandi untuk orang yang baru masuk Islam, mu'allaf. Kalau kita mendapatkan orang mau masuk Islam, yang pertama kali yang kita perintahkan apa? Dia mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, diperintahkan dia untuk mandi. Sunnah. Hukumnya sunnah. Yang ketiga, bagi laki-laki yang mu'allab tadi, kebetulan belum dikhitan, maka dikhitanlah. Kita antarkan ke dokter untuk dikhitan. Tapi bagi wanita yang belum dikhitan, mu'allafah, maka khitannya tidak perlu. Karena bagi wanita itu hukumnya mubah. Ya, boleh dikhitan, boleh tidak. Bagi kita yang ingin mengkhitan, jangan panjang-panjang. Ya, tapi kalau nggak dikhitan nggak apa-apa. Ya, kenapa? Takutnya hilang syahwatnya. Ada yang mewajibkan, ada juga yang menyunahkan. Tapi saya memilih pendapat untuk khitan buat perempuan hukumnya sunnah. Sedangkan untuk laki-laki wajib. Nah, itu berkaitan dengan yang ke-8, yaitu Islamul kafir. Dalilnya Qais bin Asim ketika masuk Islam, annahu aslama fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaktasila bima'in wa sidrin. Bahwasannya Rasulullah memerintahkan Qais bin Asim untuk mandi dengan air dan daun bidara. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Nasa'i, Tirmidzi dan juga Al-Imam Abu Dawud. Itu yang keberapa? Yang ke-8. Yang ke-9, al-ghuslu min ghuslil mayyit. Mandi habis memandikan mayit. Baik mayitnya itu kafir ataupun muslim. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, hadis yang disahihkan juga oleh Syekh Nasiruddin Albani, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa di antara kita ini yang memandikan mayit, maka hendaknya setelah itu dia mandi. Kenapa khawatir? Khawatir jika si mayit ini ya mungkin ada penyakit menular. Untuk menjaga kebersihan supaya jangan tertular penyakitnya, maka dianjurkan habis memandikan mayit kita apa? Mandi. Yang ke-10, al-ghuslul ihram bil umrati awil hajj. Mandi sebelum kita ihram, memakai pakaian ihram baik untuk umrah ataupun untuk haji. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Sabit, bahwasannya beliau melihat Rasulullah Nabi SAW tajarrada li ihlalihi wa iktasala. Bahwasannya Zaid bin Sabit melihat Nabi SAW mandi ya sebelum beliau melakukan ihramnya. Artinya apa? Disunnahkan bagi kita yang umrah atau berhaji, sebelum kita memakai kain ihram kita melakukan mandi terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yang ke-11, al-ghuslu lidukhuli Makkah al-Mukarramah. Mandi untuk masuk ke kota suci Makkah disunnahkan.
Mungkin kita yang dari Jeddah, yang langsung tinggal di Jeddah kebetulan, kita bisa mandi sekaligus. Ya, selain mandi ihram, juga mandi untuk masuk kota suci Mekah. Nah, tetapi yang menjadi masalah kita yang dari tempat jauh Madinah, memang disunnahkan kalau kita punya niatan kuat juga, ya, ketika kita nggak mungkin di luar kota Mekah misalnya mampir dulu ke suatu tempat, maaf ya, mungkin bagi teman-teman kita yang dekat dengan ya teman-teman yang ada di sana, itu biasanya tempat-tempat untuk persinggahan itu, Allahu Akbar, kamar mandinya nggak layak. Jadi untuk buang kecil aja, buang air kecil terpaksa kadang, karena nggak layak. Maka apalagi untuk mandi. Maka oleh sebab itu kita siasati, imma kita berniatan pada saat di Madinah, atau mungkin pada saat kita kebetulan orang Jeddah, tinggal di Jeddah, kita niatkan untuk mandi. Untuk apa? Dalam rangka selain ihram, juga untuk masuk ke kota suci Mekah. Kalau sekiranya kita nggak bisa juga, pas masuk kota suci Madinah, pas masuk kota suci Mekah, biasanya kan ada istirahat, ada rehat, nggak mungkin langsung tawaf. Biasanya kita menunggu dulu dari pemandu kita, pembimbing kita atau mutawif kita untuk dikasihkan kunci kamar. Ya kan? Nah, ketika kita dapat kunci disuruh istirahat sebentar, ya 30 menit sampai 40 menit. Nah, pada waktu kita sudah mendapatkan kamar kita, ya kita kan bisa mandi. Kita niatkan untuk mandi dalam rangka masuk kota suci Makkah. Tapi ingat, berhubung kita pakai kain ihram dalam kondisi umrah misalnya, kita kan terlarang untuk menggunakan wangi-wangian. Termasuk wangi-wangian adalah pakai sabun, nggak boleh. Ya, makanya kita peringatkan teman-teman kita mungkin habis makan ikan bau amis misalnya, di wastafel dia lihat sabun, dia pakai sabun, kita tegur, syuf ya akhi, afwan, ya kan, bro, kita kan lagi ihram nih, ya, nggak boleh pakai wangi-wangian. Kalau kita pingin mandi juga pakai sabun, carilah sabun yang nggak wangi. Di Bin Daud itu atau di opotik itu kita tanya, ya kan, sabun untuk virgin, sabun untuk orang haji. Nah biasanya itu nggak wangi, boleh kita pakai itu. Tapi kalau sabunnya wangi, nggak boleh sama sekali. Jelas ikhwan? Nah itu berkaitan tentang mandi sunnah. Ala kulli hal, itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang masalah mandi. Wajibnya mandi sekali lagi itu ada 4 hal. Ya, kalau kita mendapatkan satu di antara 4 itu berarti kita wajib mandi. Yang pertama, jika kita mendapatkan air mani, ya, baik itu berkaitan tentang mimpi basah tentunya, atau yang keduanya hubungan suami istri. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah suci dari haid. Yang keempatnya adalah suci daripada nifas. Sedangkan mandi sunnah ada sekitar 11 tempat. Selesai kita dari permasalahan mandi, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang masalah tayammum. Tayammum ini bersuci dengan pasir, tanah atau debu yang bersih. Untuk apa? Pengganti daripada mandi dan wudu. Taib. InsyaAllah kita lanjutkan sesi yang kedua setelah salat isya. Wa'alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala afdal khalaq Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan membahas kita season yang kedua, yaitu tanya jawab. Fa yatafaddal mashkuran. Ya Bapak. Dia keluar darahnya nggak, jadi bukannya waktunya haid
Ada yang mau tanya, bukan Ustaz? Masalah mandinya bagaimana dan masalah junub bagaimana? KB, ya, keluarga berencana. Kenapa BKB? Nah, itu kan ada alasannya. Jika sekiranya mungkin membahayakan buat istri kita kalau hamil lagi, maka hal itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau sekiranya cuma sekedar kekhawatiran kita, takut kalau kita dapat anak, bagaimana mengasihkan rizkinya, bagaimana mengasihkan nikmatnya, atau yang sifatnya tersebut khawatir akan ketentuan-ketentuan Allah yang lainnya, maka itu tidak boleh. Tapi ala kulli hal, kalau sekiranya seperti itu juga, ya kan itu mengganggu terutama sirkulasi haidnya. Termasuk lagi berkaitan dengan istihadhah. Nah, di sini seorang wanita yang mengalami demikian, anggaplah istihadhah, maka di dalam masalah ini ketika dia ingin sholat, dia wajib untuk membersihkan darah yang keluar di kemaluannya tersebut. Kemudian setelah itu ya mungkin taruh pembalut. Yang ketiganya wajib untuk berwudu, dan tentu sunnah untuk mandi. Sunnah artinya dikerjakan, tentunya afdol, bagus. Tapi kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Yang penting wajibnya yaitu masalah membersihkan bagian itu dan wudu setiap kali mau sholat. Nah, maka oleh sebab itu bagi siapapun di antara istri-istri kita atau mungkin di antara ibu-ibu mengalami yang demikian, maka lakukanlah sebagaimana wasiatnya Rasul, nasihatnya Rasul kepada Hamna, kepada Fatimah binti Abi Hubais, dan juga kepada sahabiah yang lainnya tadi yang disebutkan dalam hadis. Adapun masalah menggauli istri ketika istihadhah, memang tidak ada larangannya. Larangan untuk kita menggauli istri kita ketika haid dan ketika nifas ada larangannya. Tapi ketika istihadhah memang tidak ada. Tetapi dia itu kan dalam kondisi yang sakit. Artinya khawatirnya jika kita menggauli dia tambah sakit nanti, tambah terus menerus keluar darah. Dan wallahu a'lam, jika sekiranya antum tidak kuat, maka berpuasalah di siangnya dan bertahajudlah di malam harinya. Kalau antum masih tidak kuat juga, maka kawinlah antum. Solusinya, antum cepat-cepat bawa ke dokter istri antum supaya cepat beres. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mandi tadi, Pak. Apakah orang pingsan atau udah ingatan begitu sadar, apakah yang kita pilih mandi wajib atau mandi sunat? Ya sunnah kan tadi, bukan wajib. Wajib itu kan cuma 4 hal tadi saja. Kita mendapatkan air mani, baik itu hubungan suami istri ataupun mimpi basah. Yang kedua, hubungan suami istri meskipun tidak keluar. Yang ketiga, suci dari haid. Yang keempat, suci daripada nifas. Nah, selain daripada 4 hal ini, sunnah hukumnya. Jadi sunnah kan, ada 11 tadi ya, makanya nanti insya Allah bulan depan bawa catatan. Tentang sholat lagi, Pak. Seandainya orang tua kita mungkin di waktu dia itu banyak yang sholat itu tinggal karena sakit, apakah sholat dari orang tua kita bisa dibodohkan atau tidak? Bagaimana itu, Pak? Ibadah sholat itu wajibnya bagi orang yang baligh, berakal, tentunya Islam dia. Pertanyaan saya, ketika dia sakit itu apakah hilang akal, tidak sadar, koma? Kalau sekiranya koma, maka dianggapnya seperti orang yang meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban. Nah, kita pun tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan untuk membayarkan utang sholat dia. Makanya ketika ada seorang wanita yang suci daripada haid bertanya kepada Bunda Aisyah, ya kan, kenapa kok kalau puasa ada qadha puasa, tapi kalau sholat kok nggak ada qadhanya? Kata Bunda Aisyah, ahuriyin anti, kamu ini khawarid ya, kamu ini ISIS ya kan, istilahnya begitu, ya kan?
Pakai ditanyain lagi. Inilah yang diperintahkan kepada kita wanita yang haid. Kalau suci daripada haid, ya kan, bayarlah utang puasa, ya, dengan qadha. Sedangkan sholat tidak diperintahkan untuk diqadha. Termasuk apa yang berkaitan dengan orang lain, orang tua kita. Maka cukup kita mintakan taubat, istighfar kalau orang tuanya masih hidup, ya. Artinya semoga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia disuruh untuk istighfar dan bertaubat. Kemudian kalau sudah meninggal dunia, ya kitalah sebagai anak yang soleh mendoakan dia agar orang tua kita diampuni dosa-dosanya, termasuk ketika dia tersebut sakit meninggalkan ibadah salat, padahal dia masih mampu untuk melaksanakan ibadah salat. Wallahu a'lam. Ya, Pak Fukom. Kalau untuk tata cara mandi yang disunahkan dengan mandi wajib itu atau memang sama cara? Sama, caranya sama, tidak ada bedanya. Makanya ulama dalam masalah ilmu fikih, setelah masalah tata cara mandi wajib tadi, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mandi sunnah. Caranya bagaimana? Sama, tidak ada bedanya sama sekali. Ada sekitar 9 tahapan tadi, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bunda Aisyah dan juga hadis Bunda Maimunah. Allahu a'lam. Ya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar ya Ustaz ya, sebenarnya dari lain lah gitu. Rasulullah itu kalau mandi junub bisa dengan 3,5 liter air, apa benar itu Ustaz? Yaitu tentang mandinya Rasul. Ukurannya seperti itu, ya kan? Kalau berwudu sekitar 1 mud. Artinya itu memang ringkas dan hematnya Rasul dalam menggunakan air. Nah, kita diperintahkan untuk hemat juga. Tapi kan kita nggak cukup seperti itu, masih bau, ya kan? Maka oleh sebab itu secukupnya lah. Secukupnya, kita bukan mubadzir juga. 1 bak air misalnya habis buat bapak aja, kan tentu nggak seperti itu. Disesuaikan dengan kebutuhannya, ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Wallahu a'lam. Ya benar hadisnya, ketika ditanya tentang masalah air yang digunakan oleh Rasul itu ukurannya berapa untuk mandi dan untuk wudu. Wallahu a'lam. Ya, Mas. Saya punya saudara, dia ini stroke dan nggak bisa untuk bergerak gitu, dan dia tidak pernah melaksanakan sholat selama dia sakit itu. Apabila saya pengen bantu dia untuk sholat, itu dia keadaannya stroke dan tidak bisa untuk berwudu. Dia masih tahu antum siapa? Dia masih tahu antum siapa, saudaranya? Masih tahu, berarti dia masih sehat dong. Nah, tangannya enggak kan? Berarti ketika Imran bin Husain bertanya kepada Rasulullah SAW ketika terkena penyakit wasir, ya, ambeien, keluar darah terus, ya, di bagian belakang tersebut, Imran bin Husain bertanya, ya Rasulullah, kaifas sholat? Ya kan, kalau sholat berdiri ini akan kelihatan tuh darah-darahnya. Mungkin dia juga enggak kuat untuk berdiri lama. Kemudian Rasulullah menjawab, sholli qa'iman. Kalau kamu sholat dengan berdiri mampu, berdirilah. Dan itu asal mula hukum wajib sholat, berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Jika kamu tidak mampu, dengan cara duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Tidak mampu dengan cara berbaring. Tidak mampu juga fabil isyarah, dengan menghayalkan sholat. Jadi ajarkan kepada saudara kita tersebut, paling tidak dia menghayalkan sholat. Dari masalah takbiratul ihram sampai salamnya. Selama akal ini masih sehat, masih berfungsi, maka kita tetap wajib melaksanakan ibadat sholat. Berwudu nanti kita wudukan. Dia boleh terkena air? Boleh, kita wudukan. Ambil handuk kecil, sediakan ember, antum taruh, ya kan, handuk tersebut, kemudian diusapkan ke mukanya, kemudian di tangannya, kemudian di kepalanya dan kakinya. Nah, enggak, itu sunnah. Dalam Al-Quran yang wajib itu cuma 4. Membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki sampai ke mata kaki. Seperti itu. Berkumur-kumur kan berat. Nah, artinya kan dia bisa dimandikan kan, masih antum mandi aja bisa, apalagi wudu. Seharusnya begitu. Allahu a'lam. Ya. Ya Bapak. Waalaikumsalam. Memegang kemaluan secara langsung dan sengaja. Artinya ketika antum memegang secara langsung dan sengaja, batallah wudu antum. Tapi kalau seandainya antum pakai celana atau pakai sarung, lagi gatal si fulan misalnya, antum garuk, batal enggak? Enggak batal.
Nah, berarti yang langsung dan sengaja. Ketika antum handukan, tersentil punya antum sedikit, nggak batal, nggak sengaja antum. Jelas? Iya, batal juga. Jadi, ya bahwasannya memegang kemaluan siapapun, kemaluan kita ataupun kemaluan anak kita, menyebokin anak, ya batal wudhu kita. Punya antum. Antumnya nggak batal. Ya, antumnya enggak kan? Istri antum yang batal. Saya curiga malah antum yang pegang dia. Ya. Ya. Bapak, boleh kalau antum gak batal. Tapi apa iya gak batal antum? Meskipun khilaf, tapi saya memilih yang aman. Sekira antum misalnya mandi itu tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Ketika sabunan antum gak memegang kemaluan antum, is okay, antum boleh sholat dengan wudhu tersebut. Tapi apa iya dalam waktu setengah jam 30 menit itu gak memegang kemaluan kita? Sesuatu hil yang mustahil, memegang kemaluan pastinya lah. Maka berwudulah. Dan itu pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih bahwasannya man massa farjahu falyatawadda. Dalam hadis Abu Hurairah, barang siapa yang memegang kemaluannya secara langsung dan sengaja, maka hendaknya berwudu. Adapun yang mengatakan pakai syahwat, mana dalilnya? Rasulullah cuma mengatakan man massa farjahu. Tidak menyebutkan syahwat ke, tanpa syahwat ke. Yang jelas memegang kemaluan secara langsung dan sengaja. Massa itu memegang secara langsung dan sengaja. Ya, pakai syahwat atau tidak pakai syahwat, batal wudunya. Ya, memang ada ulama yang mengatakan kalau pakai syahwat baru batal. Kalau tanpa syahwat nggak batal. Apa dalilnya? Yang syahwat itu nggak ada ternyata dalilnya. Jadi amannya antum kalau memegang kemaluan atau buang air kecil lagi, tentunya batal kan wudu antum, maka berwudu lagi. Ya, Mas. Dia tersebut menyelisih sunnah, ya, hukumnya makruh, karena Rasulullah SAW ketika safar tidak pernah dia mengitmamkan. Dan itu kan hadiahnya Allah, sedekahnya Allah. Ibarat kata dalam satu hadis, kita kalau dikasihkan hadiah oleh teman kita, saudara kita, atau siapapun, kita terima. Kita nggak pernah meminta. Kata Nabi SAW, idza jaa ahadukum fa'ahda ilaikum min ghairi mas'alatin faqbilha. Jika salah seorang di antara kalian datang kepada kalian, kemudian mengasihkan hadiah yang kalian tidak pernah minta, nggak pernah ngemis sama dia, dia kasih ambil. Hatta cuma sekedar lontong, hatta cuma sekedar soto Banjar, kita bisa beli. Ya, kita bisa beli, punya duit, kita lebih kaya daripada yang mengasih. Tapi sebagai wujud penghormatan, saya tahu antum kaya, saya tahu antum mampu beli, kita mampu beli. Tapi penghormatan, hak muslim, ketika dikasih hadiah, ambillah hadiah tersebut. Ini yang ngasih hadiah Allah, iya kan? Sadaqatun, ya, tasaddaqallahu alaikum faqbilu sadaqatahu. Dalam hadis yang lain, hadiyatun qad ahda ilaikum faqbilu hadiyatahu. Allah telah mengasihkan hadiah, masa kita tolak? Enggak Allah, saya enggak perlu ini hadiahmu. Ibarat kata seperti itu. Iya kan? Terimalah hadiahnya Allah. Terimanya sedekah Allah. Kalau kita antar saudara muslim dengan muslim yang lainnya, kalau dikasihkan hadiah kita terima, masa Allah mengasihkan hadiah? Enggak, saya masih kuat, saya masih mampu, 4. Lah, tidak seperti itulah. Jelas? Nanti insyaallah will become tentang masalah jamak dan qasar salat. Ya cukup? Nggak ada pertanyaan? Habis makan-makan ini? Ya dokter silakan Pak Dokter sih, dapat ilmu kita tadi. Ya silakan Pak Dokter. Iya.
Iya. Darah lain. Sepengetahuan saya bahwasannya darah yang keluar adalah darah nifas juga. Jadi ketika dia keguguran, ya kan, itu kan hasil anak 2 bulan atau 3 bulan. Gaddar Allah memang belum mengasihkan rizki buat si wanita tersebut. Keluar lagi lah. Maka darah yang keluar adalah darah nifas. Maka hukumnya dia sama seperti wanita nifas. Bukan darah istihadah. Ya, karena ada sebabnya. Kalau istihadah itu kan penyakit. Tapi kalau keguguran ini dia sudah hamil, tapi gaddar Allah belum mengizinkan. Keluar lagi itu bayi. Jadi darahlah. Darahnya apa? Darah nifas. Wallahu a'lam. Terkait dengan bayi yang gugur tadi Ustaz, apakah kita perlakukan bayi ini kan ada yang sudah dia besar. Ya. Karena wanita hamil 9 bulan, kemudian pada Allah gugur anaknya. Ya, anaknya sudah hidup di dalam perut ibunya, tapi pada Allah anaknya wafat, sehingga pada saat anaknya dikeluarkan, anaknya utuh tapi wafat. Apakah mayat si bayi ini kita perlakukan sebagaimana orang dewasa atau bagaimana? Iya. Kalau untuk memandikannya iya. Tapi kalau untuk masalah mengkafankannya, memandikannya iya, mengkafankannya iya, untuk mensolatkannya boleh mensolatkan, boleh tidak. Diceritakan dalam satu hadis bahwasanya ketika anak Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim waktu itu meninggal umur 18 bulan. Sudah jadi jabang bayi, sudah ada bayinya. Rasulullah SAW memandikan, mengkafankan, tapi tidak menyolatkan. Langsung dibawa. Kenapa? Karena kullu mauludin yuladu alul fitrah. Setiap anak yang terlahir sebelum balik ya, itu dalam kondisi yang fitrah. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi pada saat anak beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Wallahu alam. Tapi bukan berarti enggak boleh menyolatkan. Boleh juga disolatkan. Tapi hukumnya sebatas sunnah saja. Mendoakan pun juga, menyolatkan itu kan intinya doa untuk apa? Untuk orang tuanya. Agar sang anak itu nanti akan mengasihkan syafaat buat kedua orang tuanya. Makanya ada perbedaan antara doa si mayit yang sudah balik dengan mayit yang masih kecil, yang belum balik. Ya kan? Itu cuma berkaitan dengan masalah syafaat buat kedua orang tuanya. Mudah-mudahan anak ini menjadi sebab Allah mengasihkan syafaat buat orang tuanya, tabungan kebaikan buat orang tuanya, dikenakan kesabaran, menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah, disolatkan kalau kita lihat di Mekah, di Madinah, solatkan kan bayi, tetap disolatkan, tapi hukumnya apa? Sunnah. Bukan sebagaimana lazimnya orang yang meninggal dunia dalam kondisi balik. Wallahu alam. Tapi doa untuk takbir yang ketiga dikhususkan untuk si orang tua si bayi tersebut. Wallahu alam. Taib, cukup, Dok? Ya, Bapak, silakan. Sebelum masuk kamar mandi, karena ada wudu. Sama, nggak ada masalah, is okay, nggak apa-apa, antum nggak dosa kalau antum wudu di kamar mandi. Hatta antum maaf nggak pakaian sama sekali, ya kan? Nggak ada masalah. Hadisnya apa? Rasulullah tadi, ya Bunda Aisyah lihat, Bunda Maimunah lihat, tanpa pakaian nggak mungkin mandi tanpa pakaian. Nah antum setelah mandi antum berwudu misalnya, tanpa pakaian, tanpa handukan, bolehkah? Boleh, nggak ada apa-apa. Yang nggak boleh kalau antum wudu di luar, dilihat oleh orang tanpa pakaian, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Wallahu a'lam. Tayyib, cukup. Wala minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.